kan gini Kak, maaf ya, ini aku kan dari yang orang Medan kemarin kan Kak, mau nanya Kak. Kak, aku kan udah dapat majikan, ya kan Kak. Tapi majikanku ini aku udah nunggu sampai lama Kak di Indonesia kan Kak, udah cimek, visaku udah turun. Nggak tahu kenapa Kak, tiketku belum turun-turun dikasih Kak, hanya gara-gara kemarin aku nunggu dia. Alasan dia sama izinku katanya sedang lagi renovasi rumah, ya kan. Nah, aku tunggu sampai 2 bulan lebih. Ini udah 4 bulan lebih aku di sini, hampir 5 bulan lah aku kan nunggunya kan Kak. Jadi nggak tahu kenapa dia nggak mau dikasih tiketku lagi. Dia antara mau cancel tapi nggak mau cancel. Itu gimana itu Kak masuk majikan Kak? Lah kenapa nggak tanya agenmu? Agenku udah aku tanya Kak barusan, dia Kak kayak ini acu tak acu, ya udahlah gitu. Jadi aku bilang gini, aku udah lama loh di sini Bu, aku bilang mata pencarianku nggak ada. Soalnya aku kan selama kerja di Hongkong aku nabung Bu, aku bilang gitu kan. Jadi pasti aku udah berapa bulan ini aku nggak kerja. Kios sudah aku sewain, ladang sudah aku sewakan, kios sudah aku jual, ladang sudah aku sewakan. Jadi pasti kan nggak ada pencarianku Bu, tolonglah kasih arahan. Nah, dia cek aku kemarin disuruh beli aku medika tentang masalahnya dia takut aku hamil. Aku bilang gini, Bu, percaya Bu, aku bukan seperti itu Bu. Aku kan aku di sini nggak semacam yang aneh-aneh Bu. Lagi pula aku pun di rumahnya ya Bu. Aku bilang majikan ini takut kalau aku tuh macam-macam. Aku bilang nggak usah takut Bu. Aku bilang gitu. Aku disuruh medikal kan Kak kemarin. Kan ada keratin, kalau kita perempuan ini kan kalau keratin kita naik sedikit kan itu kan katanya bermasalah. Sedangkan dokter bilang di sini udah 4 kali aku check up itu nggak ada masalah. Cuma itu pengaruh karena hormon kita perempuan. Keratin itu artinya di bagian pinggang, ya kan Kak? Kalau normalnya perempuan kan 0,5 sampai 1,1. Nah, aku tuh 0,12 itu aja nggak, itu nggak ada masalah. Jadi aku bilang itu gimana itu Dok? Aku bilang gak ada masalah, kamu sehat. Saya bilang kok sakit. Dia bilang gitu, iya dok, karena orang Hongkong agak ribut gitu. Aku bilang iya memang orang sana ribut, orang sana. Dokternya bilang gitu, ya udah kamu nggak apa-apa, kamu sehat, jangan kira mereka kamu sakit. Dia bilang gitu. Jadi aku bilang gini sama dokternya, jadi aku nggak apa-apa kan Dok? Aku bilang nggak apa-apa, kamu sehat. Dia bilang, tapi ini agentku merasa katanya aku sakit dari mana gitu. Aku berpikir oh Tuhan, jadi dilema sayangnya Kak. Kamu sudah medikal belum? Sudah ada hasil medikalnya, aku nggak apa-apa, makanya aku bilang aku nanti Sebentar. Kamu sudah medikal dan sudah dikirimkan ke Hongkong? Sudah Kak, ada tentang adanya, ada. Oke, apa jawaban Hongkong? Apa jawaban Hongkong? Itu agennya bilang gini, lah ya kamu minum satu lagi gitu. Bu, aku minum obat tuh, obatnya aku nggak sakit tuh apa? Karena gini, sebentar. Di Hongkong itu sangat ketat sekali, jadi kita nggak bisa debat. Kalau di Hongkong menyatakan tidak bisa, tidak ada alasan. Walaupun di Indonesia bilang sehat, nggak bisa, tetap nggak bisa. Intinya seperti itu aja sih. Iya kan Kak, aku kan udah berobat ke dokter spesialis dalam. Aku gini, aku tanya ke dokternya, Dok, apakah pengaruh dari kopi Dok? Aku memang Dok, payah makan, aku bilang. Aku kadang karena capek, karena aku dulu Dok jaga orang tua di mansion. Soalnya aku nggak kurang tidur Dok, aku bilang. Nggak ada pengaruh ya, aku bilang. Cuma jamu Dok, aku bilang. Karena aku hari-hari bikin jamu ya kan Kak. Nah, nggak ada. Kalau jus buah, air putih, itu aku selalu minum Dok. Ada pengaruh, nggak ada, itu lebih bagus dia bilang. Jadi apa pengaruhnya ya? Pikirku Kak, jadi aku jadi dilema sendiri gitu. Jadi, artinya adalah hasil medikalmu tidak fit untuk Hongkong, bener nggak? Coba Kak tengok Kak, aku udah kirim. Aku nggak paham, masalah kedokteran aku nggak paham, aku nggak bisa. Karena itu tergantung dari majikan. Kalau majikan tidak approve dengan kesehatan kamu, agent pun tidak bisa memaksa. Dan kamu harus ingat, agent juga rugi. Untuk proses-prosesnya itu, agentnya juga rugi gitu loh. Nggak ada agent yang pingin anaknya gagal terbang. Semua agent itu yang pinginnya anaknya terbang karena baru dapat uang. Paham maksudku? Jadi kalau majikanmu nggak mau, malah agentmu sebenarnya yang sengsara gitu loh. Kalau agentmu aja nolak kamu, itu sebenarnya yang sengsara itu agentmu. Karena kita pernah ada anak sakit, gara-gara cuman tulisan keliru, akhirnya dia nggak bisa terbang. Padahal dia nggak sakit, tapi kita nggak bisa, maksa majikan nggak bisa. Di Hongkong kan seperti itu. Kamu sudah pernah ke luar negeri juga, tentunya sudah tahu. Jadi sebenarnya agent itu rugi kalau kalian nggak terbang. Kalau sampai agent tidak mau kamu, artinya memang ada sesuatu.
kita nggak bisa maksa juga. Paham ya? Jadi, iya Kak, makanya kan Kak, sekarang kan gini, awal aku ya, dari kemarin kan awal medikalnya kan 1,4 ya kan Kak, karantin, itu karantin kan. Nah, turunlah dari 1,3 turun 1,2 gitu kan. Memang aku perawatannya Kak minum Ergoter kelapa sama ada obat dikasih Cina itu untuk menurunkan. Cuman kita itu aku nggak tergantung obatnya itu kali ya kan. Nah, itu tergantung sama air putih sama kelapa sama jus-jus buah gitu. Sebentar. Saya sudah paham nih. Tadi kan udah dijelaskan. Artinya cuma satu. Majikanmu nggak mau, selesai. Majikanmu nggak mau, udah selesai. Jadi nggak ada alasan lain. Tapi kalau aku minta majikan yang lain, aku bilang aku mau sama agent kan, di cancel itu nggak masalah, cari majikan yang baru, itu bisa nggak Kak? Ya bisa, kamu coba ngobrol sama agentmu sayang. Itu aja itu, daripada ribet Kak, karena kan memang dari awal aku interview itu kayaknya enak gitu kan Kak, apalagi kita sama-sama orang, dia kan cari Kristen gitu kan, ya apa gitu kan. Dia bilang jaga hukum sama jaga hubung. Gini aja, sudah paham kan? Tanya sama agentmu untuk secara langsungnya apakah kamu akan dicarikan majikan baru atau tidak, itu aja. Oke, terima kasih ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Artinya dalam majikan tidak mau kamu, apapun alasan kamu minum air semangka, air timun, air zam-zam. Kalau memang kamu tidak fit to work buat majikan, ya kita tetap ditolak gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada siapapun yang bisa memaksakan. Bener nggak sih? Banyak telepon yang sudah masuk, tapi sebentar dulu ya, saya belum makan siang. Saya sambung nanti setelah makan siang ya teman-teman ya. Dan banyak orang yang bilang nih saya cantik, padahal cuman pakai kacamata aja ya. Kecantikan itu ternyata bisa luar dalam ya. Wah, luar dalam. Sorry bercanda. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kita sambung lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tunggu sebentar lagi, saya akan live. Jadi sabar dulu ya. Yang telepon tunggu dulu, sabar.